Sebayuan Tanjiro ngelawan si Muzan. Udah pada nungguin kan ini? Aish, mah ada ayam. Pergi gak lu anjing? Oh ya, di konten kemarin kalian notice anime salah sebut si Kanao jadi Aoi. Gue juga kagak ngerti kenapa bisa nyebut Aoi, becir. Ya udah yuk lanjut kita ke konten Tanjiro ngelawan si Raja Iblis Muzan. Tapi sebelum lanjut kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa ikutan tawuran sama Tanjiro. Let's go. Setelah Tanjiro nantangin Muzan Bayuan, kita bakal ngeliat Tanjiro masih mikirin mimpinya waktu pingsan tadi. Dia masih nyari tahu tentang jurus ke-13 pernapasan matahari. Tapi yang dia lihat cuma masa lalu dari Yorichi dan juga keluarga Sumiyoshi. Di sini Suyako, istri dari Sumiyoshi, pengen ngeliat Yorichi ngelakuin jurus berbedangnya. Walaupun cuma hiburan doang, Sumiyoshi ngelihat semua gerakan Yorichi dengan konsentrasi penuh. Mungkin karena saking indahnya, di masa depan jurus pernapasan matahari ini diganti jadi sebuah tarian. Setelah selesai melakukan pertunjukan, Yorichi akhirnya berpamitan. Dia ngasih antingnya pada Sumiyoshi. Baru aja jalan berapa meter, Sumiyoshi teriak, "Kamu bukan orang yang gak berguna, Yorichi. Karena yang gak berguna itu lembaga DP." Terus Sumiyoshi berjanji pada Yorichi kalau dia bakal ngewarisin anting itu dan juga pernapasan mataharinya pada anak-anaknya nanti. Akhirnya kita melihat Yorichi tersenyum tulus sambil berterima kasih. Balik lagi ke Tanjiro sambil berterima kasih ke Babang Yorichi. Karena si Yorichi ini, Tanjiro jadi bisa lahir ke bumi. Dan berkat pernapasan mataharinya juga, si Muzan bisa ke pojok. Tiba-tiba Tanjiro nginget masa lalu ketika si ayah ngelakuin tarian Dewa Api sampai matahari terbit. Dan akhirnya dia sadar kalau jurus ke-13 itu adalah 12 teknik pernapasan matahari yang dilakuin secara berurutan dan berulang sampai bijinya kempot. Tapi yang jadi permasalahannya adalah ini anak nggak yakin bisa ngelakuin itu sampai pagi. Ditambahkan itu tumor di muka udah makin gede. Dengan semangat hati yang membara, Tanjiro akhirnya mulai menyerang Muzan menggunakan semua pernapasan api sampai mengimbangi serangan dari Muzan. Di tengah bayuan mereka, Muzan mulai mengakui kehebatan Tanjiro karena bocil ini berhasil ngubah pedangnya menjadi merah tanpa bantuan adiknya lagi. Tapi ini Raja Iblis tetap ngebacot kalau Tanjiro nggak bakalan bisa nandingin Yorichi. Karena terus-terusan ngeluarin combo pernapasan matahari, Tanjiro mulai ngerasa kalau jantungnya mau meledak, paru-parunya sesak, kaki sama tangan mau copot, encok. Ternyata matahari terbit masih sejam lagi. Hal itu bikin Tanjiro nggak konsen dan hampir kena sabetan dari tentakelnya Muzan. Tapi ternyata Tanjiro masih bisa ngehindarin serangan itu. Nah, karena Tanjiro bisa ngehindar, Raja Iblis ini mulai kena mental. Kenapa nih bocil kagak kena-kena waktu dia serang? Padahal kalau manusia udah capek harusnya makin lemah kan? Si paling Raja Iblis ini akhirnya sadar kalau dia juga makin lemah karena obat yang dikasih sama Mami Tamayo. Nah, sebelum palanya Mami Tamayo jadi mayo beneran, Muzan sempet-sempetnya tanya ke Mami Tamayo, emang apa sih isi obatnya? Ya udah pasti kagak dikasih tahu lah dongo. Akhirnya masuk sendiri deh Muzan ke ingatannya Mami Tamayo. Ternyata obat itu bisa bikin si Muzan dapat efek penuaan 50 tahun setiap 1 menit. Sambil berantem, Muzan akhirnya sadar kalau umurnya sekarang udah 9.000 tahun. Anjing, 9.000 cok, tambah 3.000 dapat pulsa itu anjing. Di sisi lain, kita ngelihat para NPC dan Yushiro nemuin Cacamaru yang udah dicincang sama Muzan. Tapi ternyata, anjing, kepala bisa nyambung lagi cok, what the hell? Ini kucing apa Lego becir? Karena si Cacamaru ini termasuk iblis, tubuhnya jadi bisa dibongkar pasang. Tapi bukannya nolongin korban yang lain, ini dua NPC malah melongo ngelihat kucing yang palanya bisa dilepas pasang. Mereka berdua pun dengan cepat memberikan serum itu pada Inosuke dan Kanao. Kamu gak apa-apa manusia babi, gak apa-apa matamu. Di sisi lain, Yushiro segera menolong Gyume yang udah terluka parah. Setelah melihat kondisinya, ternyata Gyume masih hidup. Tapi karena lukanya udah parah banget, gak mungkin nih Babang berotot buat lanjut ikut tawuran. Sambil ngobatin Gyume, Yushiro yang putus asa akhirnya nangis dan berdoa pada almarhumah Mami Tamayo minta perlindungan buat Tanjiro. Balik lagi ke Tanjidor, ketika saling beradu kekuatan, Tanjiro yang mau masuk ke dunia tembus pandang tiba-tiba jadi buta karena udah kekurangan oksigen. Tanjiro berusaha ngehindarin serangan pakai penciumannya, tapi sayang kakinya keseleo. Dan untung aja Obanai berhasil nyelamatin Tanjiro dari serangan membabi buta si Cumi Muzan. Waktu matanya Tanjiro udah bisa ngeliat lagi, mukanya Obanai udah kecakar tentakelnya Cumi-Cumi yang bikin dia buta permanen. Anjing udah di nerf parah ini cok. Sambil kabur dari kejaran Muzan, Obanai ngejelasin kalau dia bisa ngeliat pakai ularnya si Kaburamaru. Pas Tanjiro udah lumayan pulih, tiba-tiba si Cumi udah ada di belakang.
Untungnya Obanai sempat ngelempar Tanjiro sekalian nangkis serangan Muzan. Akhirnya mereka berdua tarung dan nyerang Muzan yang makin lama makin lemah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba badannya Muzan ngeluarin banyak banget. Yalah, udah dibilang yang makin lemah sahwat, bikin Tanjiro keinget sama jimat gambar mata yang bisa ngebantu Obanai biar gak kena nerf lagi. Tapi sebelum nyerang, tiba-tiba Gagak ngasih info matahari terbit tinggal 40 menit lagi. Ngedenger hal itu, Muzan langsung ngibrit kabur manfaatin para korban dan jadiin mereka pijakannya. Tanjiro yang gak mau kalah juga manfaatin pedang para korban buat dilempar ke arah Muzan. Muzan yang lagi ketar-ketir untungnya bisa nangkis pedang yang dilempar. Tapi ternyata dari atasnya Muzan muncul Obanai yang berhasil nyoblos dada Muzan sampai tembus. Jing, dada gua sakit. Tapi serangan lemah dari Obanai nggak cukup buat ngalahin Muzan. Tanjiro yang baru banget mau ngasih itu jimat mata ke Obanai tiba-tiba kena sabetan Muzan yang bikin jimatnya kelepas. Sambil ngehindar dari serangan Muzan, akhirnya Kaburamaru berhasil ngambil jimat itu dan bikin Obanai nggak jadi kena nerf. Nah sekarang nih Chumi udah nggak bisa kabur lagi karena dihalangin sama Tanjiro dan Obanai yang udah di-buff lagi. Muzan sekarang ngerasain karma dari Tanjiro. Si Muzan yang katanya Raja Iblis mulai kehabisan tenaganya dan juga kehabisan oksigen. Di sisi lain kita akan diperlihatkan akhir waktu tinggal 35 menit lagi. Muzan yang makin ketar-ketir akhirnya berniat mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu ledakin badannya sama kayak waktu kabur lawan Yorichi dulu. Tapi kagak diapa-apain sama Tanjiro. Cumi-cumi satu ini tiba-tiba nggak bisa ngebelah diri kayak kuman. Dan itu semua adalah ulah dari dua waifu anime, yaitu Mami Tamayo dan Shinobu. Ternyata selain penuaan dan bikin Muzan melemah, obat itu juga pelan-pelan menghancurkan sel Muzan dari dalam. Wah ini Mami Tamayo bener-bener top global support anjing. Dan ini nih yang bikin Muzan ditumbalin mulu. Gua aja belum pernah dipeluk Mami. Si iblis haram ini udah di kesempatan emas dari Mami Tamayo. Tanjiro gerak buat langsung ulti si Muzan. Tapi tiba-tiba Muzan ngeluarin ledakan energi yang bentuknya macam petir dan langsung nyamber Tanjiro sampai nih bocil kelojotan di tanah. Dan santunya cabut dari sana. Tapi pas Tanjiro panik lihat Muzan yang mau kabur, tiba-tiba siluman babi hutan datang buat berhentiin Muzan. Di sana Inosuke marah-marah karena udah bikin semua teman-temannya ambiar. Dari dalam tanah muncul tentakel Muzan yang udah evolusi punya gigi dan berhasil ngecokot Inosuke. Zenitsu juga ikut ngebantu dan nyemangatin Tanjiro biar nggak cepet turu. Tapi ini duo koplo malah dibikin mental kesana kemari sama Muzan. Ngelihat temennya yang hampir dihabisi Muzan, Tanjiro menusukkan pedangnya di antara pembuluh darah biar ngeberhentiin kelojotannya. Di sisi lain, Giyu dan Gyomei kembali bangkit buat nyusulin adik-adik juniornya. Karena udah lemah sahwat, sekarang Muzan bisa diimbangi serangannya sama Inosuke dan Zenitsu. Beberapa kali juga si Raja Cumi ini kena tebasan dari jurus mereka. Tapi Zenitsu kayaknya udah gak kuat lagi karena kakinya patah sebelah. Dan serangan selanjutnya ini bakal jadi serangan terakhirnya. Cuma sayang, serangannya terlalu dangkal dan gak terlalu ngefek ke Muzan. Dan tiba-tiba Muzan ngeluarin ledakan energi yang bikin Inosuke kena stun. Zenitsu udah gak bisa nolongin Inosuke karena kakinya udah gak kuat lagi. Tapi dengan jurus plot armor, Tanjiro datang pakai pernapasan matahari nangkis semua serangan Muzan. Tanjiro langsung nge-spam teknik pernapasan matahari dibantu sama Inosuke. Ngeliat dua temennya tarung, bikin Zenitsu terbakar semangatnya. Sambil mengingat sang kakek, dia minta kakeknya buat tendang bokongku. What the fuck? Balik ke Tanjiro yang masih nge-spam skill. Di sini Inosuke kena serangan Muzan dan kepental nabrak tembok. Cuma Tanjiro nggak berhenti, dia harus tetap fokus sampai akhirnya dia kepleset. Anjing lah. Waktu dia mau dihabisi Muzan, Zenitsu yang tadi udah dapat semangat dari kenangan kakeknya langsung nyeruduk Muzan pakai pernapasan petir. Walaupun dia kena cocol sama Muzan, cuma serangan ini bisa dimanfaatin sama Tanjiro yang bikin dia bisa mojokin dan nahan Muzan di tembok bangunan. Karena pedangnya buat nahan Muzan, otomatis dia nggak bisa ngeluarin jurus pernapasan dan Muzan bakal gampang banget buat nyerang Tanjiro. Cuma tiba-tiba serangan itu ditahan sama Mbak Mitsuri dan dibuntungin si Muzan pakai tangan kosong. Tangan kosong. Cuma ya Mbak Mitsuri harus kena serangan dari Muzan sebagai gantinya. Tangan kirinya buntung, sekarang Muzan mau nyerang pakai tangan kanannya. Cuma sekarang giliran Sanemi yang datang buat buntungin tangan satunya dan ikut nahan Muzan pakai pedangnya. Muzan masih nggak mau nyerah. Sekarang dia jadi jijik banget anjir. Dia berniat buat mukbang Tanjiro yang ada di depannya. Lagi-lagi plot armor berdatangan. Giliran Obanai yang rela jadi tameng biar si Muzan nggak bisa mukbang Tanjiro. Mereka bertiga berhasil nahan Muzan sampai akhirnya matahari mulai muncul. Paniklah masa enggak? Panik tidak terbendung, Muzan langsung ngeluarin ledakan energi lagi yang bikin Obanai dan Sanemi kepental. Tanjiro masih bertahan di sana, tapi jadi buntung. Tanjiro sekuat tenaga bertahan di sana dan berencana buat bikin pedangnya jadi merah. Karena buntung, dia jadi kesusahan nih. Tapi dari belakang tiba-tiba ada tangan yang melengkapi kebuntungannya. Cie. Gak, woi, ini cowok becir.
Akhirnya Muzan tertahan dan tubuhnya sekarang kebakar sama sinar matahari yang mulai muncul. Masih nggak kehabisan akal, sekarang Muzan ngerubah tubuhnya jadi bayi bagong dan bikin Tanjiro ikut masuk kesedot ke dalam tubuh Muzan. Sekarang Muzan yang jadi bayi raksasa mulai ngerangkak buat menjauh dari sinar matahari. Kiria mulai panik dan nyuruh semua pemburu iblis buat nahan Muzan apapun yang terjadi. Semua mulai ngide tuh, ditabrakin mobil, ditahan pakai bus, sampai dijatuhin rak buku. Kenapa rak buku anjing? Para kroco mulai kewalahan tuh harus nahan bayi segede truk semen. Tapi akhirnya mereka terbantu sama Sanemi yang nyabetin si bayi bagong dan juga Gyomei yang nahan pakai rantainya. Sambil dibantu sama para kroco, akhirnya Gyomei bisa numbangin si bayi bagong. Cuma ini bayi masih tantrum bejir. Dia mulai ngegali tanah buat masuk ke dalam. Gyomei, Gyu, Sanemi, Obanai, mereka semua berusaha semaksimal mungkin biar bayi bagong ini nggak kabur. Cuma bayi ini badannya keras dan kuat, bahkan bikin rantai senjata Gyomei sampai tugel. Dan ketika harapan mereka mulai pupus ngelihat Muzan mau kabur dari dalam tubuh Muzan, MC kita pakai pedang merahnya berhasil ngasih serangan yang bikin bayi bagong ini kena stun dan akhirnya tewas terbakar habis kena sinar matahari. Semua orang termenung ngelihat kejadian ini dan setelah yakin kalau Muzan benar-benar habis kebakar sinar matahari, akhirnya mereka menangis dan bersuka cita atas kemenangan ini. Tapi perjuangan mereka belum selesai. Mereka yang selamat harus segera ngobatin orang-orang yang terluka. Kayak Gyomei yang udah parah banget. Di sini dia nggak mau diobatin dan nyuruh yang lain buat ngobatin yang lebih muda, karena dia sendiri juga tahu kalau dia udah nggak bisa diselamatin. Sebelum menutup matanya, Gyomei kayak ngelihat bayang-bayang anak panti asuhan yang dulu dia rawat. Mereka ngerasa bersalah karena dulu nggak nurutin apa kata Gyomei yang bikin Gyomei dizolimi atas kematian mereka semua. Cuma di sini Gyomei juga sama-sama ngerasa bersalah karena nggak bisa ngelindungin mereka semua. Yang pada akhirnya mereka semua nerima kesalahan masing-masing dan anak-anak ini pun ngajak Gyomei pergi dengan senyuman yang mengantar kepergian sang Hashira Batu. Sekarang kedua bucin Obanai dan Mitsuri. Mbak Mitsuri udah nggak bisa ngerasain badannya dan ngerasa dia bakal mati sebentar lagi. Obanai pun ngerasa hal yang sama. Di sini Mitsuri minta maaf karena dia nggak terlalu berguna di pertarungan ini. Cuma Obanai bilang sebaliknya dan ngebahas pertemuan pertama kali mereka di kediaman Ubuyashiki. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dan ngerasa hidupnya jauh lebih berwarna dengan senyuman bahagia dari Mitsuri. Dia juga jadi lebih sering makan kalau sama Mbak Semok ini. Dipuji kayak gitu bikin Mitsuri makin terharu. Sampai akhirnya Mitsuri bilang kalau mereka terlahir kembali, dia pengen dinikahin dan jadi istrinya Obanai. Sabar ya Kaburamaru, kamu lelah kan melihat kebucinan tuanmu ini? Sama gue juga. Beda sama Mitsuri dan Obanai yang penuh romantisasi, kita pindah ke Sanemi. Suram. Walaupun dia ngelihat adik-adik tangan Tanjiro yang buntung bisa regenerasi lagi dengan cepat dan hampir aja ngebunuh Kakushi yang ada di dekatnya. Untung aja Gyu berhasil nyelamatin dan dia juga sadar kalau sekarang Tanjiro udah berubah jadi iblis. Tapi sinar matahari udah mulai tinggi dan langsung ngebakar Raja Iblis Tanjiro. Gyu juga minta siapapun yang masih hidup buat nahan iblis satu ini. Gyu sekuat tenaga nahan Tanjiro pakai pedangnya. Cuma di luar dugaan, ternyata Tanjiro sekarang udah kebal dari sinar matahari. Gyu langsung digaplok sama Tanjiro. Waktu mau dihabisi lagi pakai gaplokan mautnya, Inosuke datang buat ngalangin serangan itu. Lu ngapain cuk, itu temen lu si Han Baori bejir. Cuma Tanjiro udah gak peduli karena sekarang di depan mereka bukanlah Tanjiro yang mereka kenal. Akhirnya sekarang Inosuke deh yang jadi sasarannya Tanjiro. Cuma waktu Inosuke hampir berhasil menggal pala Tanjiro, dia keinget sama momen bahagia bareng sahabatnya ini yang bikin Inosuke gak tega walaupun Tanjiro yang ada di depannya ini udah jadi seorang iblis. Waktu pala Inosuke mau digarong sama Tanjiro, prot. Ternyata bukan Inosuke yang kena, tapi Nezuko yang rela nahan dan digigit sama Tanjiro yang udah jadi iblis dan ngasih kata-kata motivasi buat kakaknya biar jadi manusia lagi. Orang kesurupan dikasih motivasi bejir. Jelas makin ngamuk lah Tanjiro. Waktu mau ngelempar Nezuko, Zenitsu dari belakang nahan Tanjiro bilang kalau itu adiknya yang sekarang udah balik jadi manusia. Berhenti nggak lu anjing? Nin sama Zenitsu. Kagetlah dia. Akhirnya Tanjiro perlahan mulai dapat kesadarannya lagi. Di dalam kesadarannya sebenarnya si Tanjiro juga pengen balik. Cuma tiba-tiba ini mata si iblis tolol mulai muncul dari tangan Tanjiro. Ngapain mau balik ngap? Rumah lu tinggal kuburan bejir, dasar yatim. Hampir kena mental. Cuma Tanjiro masih ingat kalau ada Nezuko sebagai satu-satunya keluarga dia yang masih hidup. Dan dari bawah seolah-olah tangan keluarga Tanjiro ngedorong Tanjiro ke atas buat balik lagi jadi manusia. Ketar-ketirlah si cumi-cumi satu ini mulai ngehasut Tanjiro dengan berbagai cara. Muzan gak mau kalau dia jadi satu-satunya orang yang tersiksa setelah kehilangan semuanya. Freak anjir. Sekarang tangan-tangan dari para Hashira yang gugur mulai mendorong Tanjiro balik ke atas. Gak cuma itu, dari atas juga ada sebuah tangan yang gak lain adalah tangannya Nezuko yang berusaha bawa abangnya balik lagi. Tapi Muzan masih berusaha nahan. Cok, jangan cok, please.
sambil ditemenin adik dan sohibnya. Tangan kiri Tanjiro di sini kelihatan keriput, ceking dan gak bisa digerakin karena mungkin hasil regenerasi waktu pertama. Ini bucin lagi nih pasti nih. Ya jadi mereka berdua ngobrol terus dikasih ular Kaburamaru. Udah. Mantap. Pindah ke Nezuko yang ketemu sama Sanemi. Cuma Mamang Codet ini kayaknya mulai kalem karena dia ngerasa Nezuko ini mirip sama adiknya. Terus Sanemi pet lalu senyum berpelukan. Zenitsu ambil kesempatan dalam kesempitan. Ini si babi hutan akhirnya hidup bahagia masa depan di masa modern. Kita bakal dikenalin sama Kanata Kamado. Bentukannya kayak Kanao tapi berbiji. Yang lagi bangunin adiknya si Sumihiko Kamado bentukannya